menit doang. Selamat malam, buat rekan-rekan sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kevin Valencia Simamora. Saya dari SI 41 Gabungan 1. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu tentang SQLite. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teori mengenai SQLite. SQLite sendiri merupakan penyimpanan database pada Android yang mana media penyimpanan ini bersifat lokal pada device Android itu sendiri. SQLite sendiri berfungsi untuk menyimpan file-file lokal pada device kita sendiri. Nah, itu beberapa teori yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman ketika ingin mempelajari SQLite lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa melakukan oprek-oprek teorinya melalui Kotlabs, ataupun melalui Medium, dan juga melalui artikel-artikel lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang sudah saya buat pada Android saya. Yang pertama itu adalah artikel. Jadi di sini merupakan inisiasi-inisiasi dari apa yang mau kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat public class artikel. Di sini juga inisiasinya menggunakan ID, lalu string title, artikel, dan author. Nah, di sini untuk inisiasi-inisiasinya. Lalu lanjut ke create activity. Nah, ini merupakan XML dari si create activity itu sendiri. Di sini saya pada layout width-nya menggunakan wrap content dan match parent. Untuk ID-nya juga sudah saya reset. Nah, di sini pada create activity terdapat button. Nah, ketika kita membuat sebuah button pada XML, kita harus menyalakan button tersebut. Nah, menyalakan button tersebut dengan mengetikkan Android .2 on click dengan message klik pause atau on click atau statement apa yang teman-teman inginkan. Lalu ketika teman-teman sudah selesai mengisikan statement, teman-teman alt enter, lalu create on click pada main activity. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Public void on click view. Di sini kita mengisikan apa yang seharusnya kita isi sehingga button tersebut bisa nyala. Lalu di sini juga saya akan langsung menjelaskan tentang create activity. Create activity ini berfungsi untuk kita melakukan create artikel. Di sini saya sudah menggunakan database helper. Title-nya adalah create title. Lalu sudah saya nyalakan button-nya. Nah, di sini terdapat sebuah toast yang mana kita menggunakan fungsi if else. Ketika berhasil, maka akan muncul message artikel berhasil ditambahkan. Ketika tidak berhasil, maka muncul sebuah message artikel gagal ditambahkan. Langsung lanjut ke database helper. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, database helper adalah sebuah database yang menyimpan lokal. Di sini terdapat hal-hal umum seperti database lainnya. Terdapat nama database, nama table, versi, dan table. Lalu di sini kita menggunakan constructor. Nah, di sini kita akan membuat table pertama kali dengan statement public void on create SQLite database DB. Lalu kita mengetik db.x create table article table ID. Nah, di sini terdapat beberapa source code yang mana ketika kita mengubah tipe versi database itu menjadi lebih tinggi dan lebih rendah. Lalu terdapat sebuah metode untuk menambah data. Ini title, ini artikel, ini author.
Lalu terdapat juga metode untuk get all data yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mengambil data. Di sini juga terdapat nih statement-statement seperti database pada umumnya ya teman-teman. Select, bintang, from, article table, where ID. Di sini kita menggunakan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya pada minggu sebelumnya, yaitu metode CRUD, create, read, update, dan delete. Lalu kita lanjut ke XML-nya, activity detail, untuk melihat artikelnya. Nah, di sini seperti biasa, kita menggunakan linear layout, lalu text view, seperti layout pada umumnya teman-teman. Saya juga menjelaskan activity detail. Nah, activity detail ini berfungsi untuk menunjukkan detail dari artikel tersebut. Inisiasinya database helper MyDB, private text view, TV detail title, TV detail author, TV detail article. Lanjut, set title detail artikel untuk di title-nya. Nah, di sini kita menggunakan view by ID. Nah, di sini kita menggunakan get intent. Oke, lanjut aja ke activity list. Untuk activity list dia seperti biasa ya teman-teman. Kita menggunakan recycle view. Nah, recycle view sendiri merupakan tampilan di mana user hanya dapat melihat beberapa item saja yang terdapat pada layar. Lalu wujud recycle view yang kita gunakan di sini berupa list, teman-teman. Kita bisa lihat langsung di list activity. Nah, bisa di list activity dan di list adapter ya teman-teman. Nih, untuk list artikel, untuk nge-setnya berupa menjadi list. Artikel itu nanti berupa menjadi list. Nah, ini recycle view yang tadi saya maksud. Langsung lanjut ke lanjut ke list adapter. Nah, list adapter tadi yang tadi sudah saya maksud ke recycle view. Nah, nih lihat nih teman-teman recycle view yang kita gunakan recycle view adapter, list adapter, view holder. Nanti di sini tampilan dari si recycle view-nya sudah kita reset menjadi list. Sehingga tampilan yang kita inginkan adalah list. Nah, di sini juga kita menggunakan intent, new intent, get context, detail, activity class. Nah, intent ini berfungsi untuk perpindahan class ya teman-teman dalam suatu activity. Sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Lalu kita langsung lanjut ke activity main. Nah, activity main ini di sini seperti biasa ya teman-teman, layout biasa yang berisi title utama yang tadi sebelumnya kita yang mungkin ada tulisan good morning, ada button article list, ada button create artikel. Nah, langsung kita lihat lagi main activity-nya. Pada main activity kita hanya melakukan pemanggilan pada main activity yang tadi sudah kita buat. Pemanggilannya kita menggunakan tadi kan kita sudah menggunakan button. Nah, di dalam buttonnya kita menggunakan intent. Pada list activity, lalu untuk yang kedua langsung ke create activity, new intent. Oke, langsung lanjut aja, berarti teman-teman kita running aplikasinya.
Oke, ini aplikasinya teman-teman. Kita langsung aja create artikel. Title-nya coronavirus. Nah, kita isi aja ya teman-teman seperti coronavirus. Untuk autornya sedangkan kita isi nama Kiki Saputri. Langsung post. Artikel berhasil di post. Kita bikin lagi artikel, judulnya Jakarta. Isi artikel adalah Oke, kita kembali. Langsung lagi kita lihat artikel listnya. Nah, terdapat ya teman-teman artikel listnya yang tadi saya bilang kita gunakan dalam bentuk list sehingga dia menunjukkan list-list dari si artikelnya. Sekian video dari saya. Mungkin teman-teman ketika mau belajar lagi, teman-teman bisa belajar lagi dari YouTube. Mungkin teman-teman juga bisa belajar dari Codelabs. Terima kasih, selamat malam.